Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Alhamdulillah sepantasnya kita syukuri bersama, karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya sebagai seorang muslim yuk kita pandai-pandai untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para murid-murid saya yang saya hormati, dalam rangka mencari ilmu yang patut kita perhatikan, niatkan lillahi ta'ala. Karena mengapa seperti itu? Segala sesuatu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan juga isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu apa? Niatkan segala sesuatu karena Allah ta'ala. Ikhlas mencari ilmu sangat penting. Ikhlas mencari ilmu sangat penting. Ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena mengapa? Karena segala sesuatu itu butuh yang namanya ilmu. Ingin mendapatkan dunia butuh yang namanya ilmu. Ingin mendapatkan akhirat juga butuh yang namanya ilmu. Dan ingin dunia dan juga akhirat, maka sepantasnya kita mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, yuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Mari kita lanjut menaikkan materi yang selanjutnya tentang materi ekonomi. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa dulu topiknya kemarin? Yuk. Investasi syariah. Siapa yang berinvestasi itu apa? Penanaman modal berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam investasi syariah kemarin saya sempat mereview dulu ya. Yang namanya dalam prinsip syariah itu kita harus menghindari yang namanya larangan riba. Riba itu apa? Bunga. Gharar, sesuatu transaksi yang mengandung ketidakpastian. Maka kita harus menghindari sesuatu transaksi yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu contohnya berbisnis tapi tidak tahu ilmunya sama sekali, lalu Anda mengatakan siapa tahu untung nanti. Namanya itu spekulasi, untung-untungan. Maka setiap sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian jangan dilakukan. Kenapa? Penuh dengan resiko. Apa itu resiko? Resiko itu adalah kerugian. Kalau bisa kita senantiasa menghindari yang namanya kerugian, betul enggak? Kenapa? Karena kita berbisnis, melakukan transaksi itu butuh yang namanya keuntungan. Selain keuntungan apa lagi? Keberkahan. Jadi dalam investasi syariah apa? Di situ karakteristiknya bahwasanya dalam investasi syariah itu selain kita dapat untung, kita juga ingin mendapatkan keberkahan, kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Makanya dalam berbisnis investasi syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang investasi syariah, maka di materi yang sekarang itu kita belajar tentang kewirausahaan. Siapa yang untuk kewirausahaan di sini? Pak. Siapa yang untuk kewirausahaan?
Kewirausahaan Islam atau dikenal sebagai kewirausahaan syariah adalah kegiatan wirausaha yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, jadi karena kalau misalkan kita nantinya menjadi seorang wirausaha, apa di situ harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Coba kewirausahaan apa di situ? Kewirausahaan itu adalah pengusaha. Makanya nanti kalau misalkan Anda menjadi seorang pengusaha, baik punya produksi, baik punya perusahaan jasa, baik punya perusahaan dagang, maka harus apa di sini menerapkan yang namanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini berarti apa? Bahwa seorang wirausahawan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang dianjurkan dalam Islam. Gitu ya. Jadi karena dalam kewirausahaan syariah itu apa di situ yang diperhatikan kita bukan hanya kemaslahatan di dunia. Apa itu? Keuntungan semata. Melainkan apa di situ harus ada mengedepankan yang namanya etika dan moral. Apa contohnya di sini? Salah satu contohnya misalkan bentuk dari etika dan juga moral dalam transaksi kewirausahaan apa di situ? Jangan pernah merugikan orang lain. Kenapa bisa demikian? Orang yang merugikan orang lain disebut sampai rugi orangnya, mengeksploitasi orang lain apa di situ dilarang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita untuk kemaslahatan manusia. Makanya dalam kewirausahaan kita nanti apa di situ harus mengedepankan yang namanya etika dan juga moral. Coba moral itu apa? Akhlak. Itu ya. Jadi kita dalam menjadi seorang wirausaha di situ harus mengedepankan yang namanya etika dan juga moral. Kewirausahaan Islam adalah apa? Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha di situ apa? Harus mengedepankan yang namanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Harus mengedepankan yang namanya etika dan juga moral. Apa contohnya tadi etika? Jangan merugikan orang lain dalam berbisnis. Ini termasuk apa? Fokus pada kehalalan. Jadi menjadi seorang wirausaha itu apa? Berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Satu apa? Fokus pada kehalalan. Kalau misalkan Anda nanti berbisnis misalkan, baik dari segi perusahaan industri, jasa maupun perusahaan dagang, maka fokus menjual barang-barang yang halal. Jadi jangan pernah menjual barang-barang yang haram. Coba berikan 3 contoh menjual barang-barang yang haram dulu. Satu, apa contohnya? Menjual khamar. Yang kedua, beda. Yuk terus yang ketiga, judi. Jadi itu hindari 3 hal utama tersebut. Karena mengapa? Karena itu sangat merugikan orang lain. Dan juga apa? Bukan hanya orang lain. Kita nanti apa di situ? Rugi terhadap apa? Transaksi yang kita lakukan kalau misalkan kita menjual barang-barang yang haram. Makanya dalam kewirausahaan Islam di sini fokus menjual barang-barang yang halal. Selanjutnya keadilan. Maksud dari keadilan apa di sini? Dalam transaksi kewirausahaan di sini harus sama-sama diuntung. Penjual dan juga pembeli harus sama-sama untung.
yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan juga apa di sini? Jangan pernah menjual barang-barang yang bisa membahayakan konsumen. Jangan pernah. Itu yang dimaksud dengan keadilan di sini. Dan punya tanggung jawab sosial. Ya, di sini punya tanggung jawab sosial. Dalam kewirausahaan di sini harus punya tanggung jawab sosial. Apa contohnya di sini? Misalkan apa di situ menjual barang-barang yang tidak membahayakan terhadap konsumen. Nah, itu tanggung jawab sosial. Terus apa di sini? Tanggung jawab sosial, contohnya CSR. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility. Yuk, siapa yang paham di sini? Di sini CSR. Tanggung jawab sosial kalau misalkan nanti Anda menjadi seorang wirausaha, apa di situ harus punya tanggung jawab sosial. Ini salah satunya CSR. Apa artinya? Corporate. Apa itu corporate? Ya, corporate. Social responsibility. Nah, coba siapa tahu responsibility? Ya, itu apa namanya? Tanggung jawab sosial. Jadi setiap perusahaan karena punya CSR, punya tanggung jawab sosial. Salah satu contohnya apa di situ? Memberikan zakat kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, memberikan infak kepada orang lain, memberikan wakaf bagi yang mampu, bagi yang mau kepada orang lain. Nah, bentuk-bentuk seperti itu apa di situ? Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Makanya kalau misalkan nanti menjadi seorang wirausaha, menjadi pengusaha, saya tekankan lagi, baik itu industri, dagang dan juga jasa, kita harus punya CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Contoh tanggung jawab sosial yang kedua apa di situ? Menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau misalkan di antara kalian nanti, misalkan kita punya perusahaan, butuh tenaga kerja enggak? Kebetulan perusahaannya itu banyak, maksudnya apa? Luas, besar perusahaannya, maka butuh yang namanya tenaga kerja. Nah, menyediakan tenaga kerja bisa membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Karena membutuhkan pekerjaan, bagaimana nantinya karena maka bisa apa? Meringankan beban-bebannya orang lain. Itu maksudnya di situ ya. Kewirausahaan syariah apa di situ menekankan yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi kalau tanggung jawab sosial apa di situ manfaatnya kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kewirausahaan meliputi kejujuran. Menjadi seorang wirausaha, menjadi pengusaha apa di situ harus jujur. Coba contohnya jujur dalam hal apa di situ? Coba siapa yang bisa memberikan contoh seorang pedagang yang jujur itu yang bagaimana? Seorang pengusaha yang jujur yang bagaimana? Menjual. Selain itu apa? Jujur dalam bertransaksi. Tidak menipu, maksudnya tidak korupsinya tidak menyimpan uang. Tidak menyembunyikan kelemahan barang yang dijual. Contohnya, misalkan ada seseorang penjual yang ingin menjual barang, sepeda motor contohnya ya. Kemudian penjual tersebut sudah tahu kalau sepeda motornya tidak baik mesinnya. Kemudian diakal-akalin supaya baik. Maka kalau misalkan Anda mengatakan kepada seorang pembeli ini bagus sekali, tetapi di dalamnya itu jelek, maka jangan mengedepankan sifat-sifat dalam bertransaksi khususnya dalam kewirausahaan syariah. Kenapa? Kita harus mengedepankan yang namanya kejujuran dalam wirausaha. Selain mengedepankan kejujuran, apa di sini? Amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Orang kalau sudah
dapat dipercaya, banyak temannya enggak? Kalau dia berucap satu kali, pasti orang percaya. Itu namanya amanah. Kalau misalkan Anda menjadi seorang wirausaha yang amanah, maka setiap apa yang disampaikan oleh Anda langsung dipercaya. Kenapa? Karena sifat-sifat amanah itu jiwanya seorang pemimpin. Makanya setiap pemimpin berbicara pasti diterima. Kenapa? Punya sifat amanah. Apalagi di dalam apa? Kewirausahaan syariah. Selain amanah apa? Itu tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan kebaikan. Menjadi seorang wirausaha, kita harus menyampaikan kebaikan kepada konsumen. Salah satu contohnya apa di situ? Menyampaikan manfaat dari apa yang kita jual kepada konsumen. Ya. Kenapa bisa demikian? Itu namanya menyampaikan kebaikan. Apa nilai-nilai yang kita bisa sampaikan kepada konsumen kalau misalkan kita menjual barang jasa? Ya. Nah, jadi itu kita harus sampaikan kepada mereka. Ini salah satu contohnya, misalkan yang dijual itu adalah saham syariah. Lalu apa nilai-nilainya yang kita bisa dapat sampaikan kepada konsumen, ya kepada investor, bahwasanya dalam bertransaksi dalam saham syariah kita mengedepankan kemaslahatan di dunia dan juga di akhir. Itu adalah nilai-nilai dari kewirausahaan syariah. Akhirnya kalau misalkan ingin bertransaksi, yuk kita mengedepankan yang namanya kewirausahaan syariah. Selanjutnya apa di situ? Fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Nah, nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam kewirausahaan Islam syariah itu adalah cerdas. Cerdas dalam hal apa? Bisa jadi cerdas dalam hal meminimalisasi yang namanya kerugian. Bisa jadi meminimalisasi atau menghilangkan yang namanya eksploitasi orang lain. Ya. Yang bersifat apa di situ? Bisa merugikan orang lain. Cerdas dalam berwirausaha syariah. Dan selanjutnya ada di situ takwa. Nah, kalau menjadi seorang wirausaha ini kan kita harus mengedepankan yang namanya takwa. Kalau misalkan kita tidak mengedepankan yang namanya takwa dalam menjalankan kewirausahaan syariah, apa yang terjadi? Maka kita mengambil hak orang lain, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada situ memerintahkan kepada kita supaya berlaku jujur dalam berdagang atau bertransaksi. Makanya kalau misalkan kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu merugikan orang lain. Bagaimana kalau takwa? Kalau misalkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan yang namanya kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Khususnya di sini dalam menjadi wirausaha syariah. Terus yang selanjutnya pada situ kewirausahaan Islam dianggap penting karena dapat membantu meningkatkan ekonomi umat Islam, memperkuat masyarakat madani dan menciptakan lapangan kerja yang halal. Orang yang menjadi seorang wirausaha syariah itu mengedepankan apa? Fokus kepada barang atau jasa yang halal. Dan juga apa di situ menciptakan lapangan kerja yang halal. Contoh, kewirausahaan Islam dapat diterapkan dalam berbagai jenis bisnis seperti usaha makanan, periklanan, produksi jasa dan lain-lain. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha itu karena yang bersyariah, ya apa di situ banyak produk-produk yang bisa diperdagangkan. Apa di situ? Usaha makanan.
Nih, kalau misalkan kita menjalankan bisnis makanan, apa yang harus kita perhatikan? Satu, harus menjual barang-barang yang halal. Cara produksinya juga halal. Ini salah satu contohnya apa ya? Kalau menyembelih sapi, misalkan menyembelih sapi kan harus digini ya, kalau dulu ya. Iya. Harus sembelih sesuai dengan syariat Islam. Jangan apa itu? Iya, ditembak kemarin ya. Pernah saya nonton di YouTube itu ditembak. Ada yang seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi di sini caranya juga harus halal dan juga bersih dan suci kalau ingin berdagang. Ya. Periklanan, produksi, jasa-jasa dan lain-lain. Ini salah satu contohnya kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Coba saya tanya kepada kalian. Kalau misalkan kalian punya usaha, terus usahanya bersih, maksudnya bersih, kira-kira diminati enggak? Diminati. Salah satu contohnya apa? Di situ banyak sekali sudah di pasar modern itu yang bersih, meskipun harganya lebih mahal ketimbang orang lain. Rame enggak? Diminati tidak? Merasa nyaman tidak? Nyaman. An-nadzafatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kalau ingin berdagang itu suci, bersih, halal. Prinsip-prinsip kewirausahaan syariah. Ini ada prinsipnya. Di sini apa yang pertama? Prinsip yang harus kita perhatikan. Apa prinsip dulu? Prinsip apa? Pedoman dalam melakukan suatu tindak. Bagaimana prinsip dari kewirausahaan syariah? Satu, kehalalan. Semua aspek bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber modal. Ingat ya, kalau misalkan ingin berbisnis, maka dari modalnya harus halal. Bukan cuma barangnya, modalnya juga. Uangnya halal. Kenapa? Kalau misalkan sudah sumber modalnya sudah haram, karena maka yang dijual juga haram. Kenapa? Karena uang itu yang dibeli barang tersebut juga haram. Makanya kita harus memperhatikan sumber modal. Sumber modalnya dari mana dulu? Maksudnya gitu. Makanya kalau menjadi wirausaha, yuk kita dalam berbisnis, kita dalam menjalankan wirausaha, yang kita perhatikan bukan hanya keselamatan di dunia, melainkan juga di akhirat. Apa yang kita makan, apa yang kita perdagangkan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh sebab itu apa di situ? Yuk kita memperhatikan dulu prinsip-prinsip dari kewirausahaan syariah. Halal dari sumber modal, proses produksi. Ingat ya, selain sumber modal, proses produksinya seperti apa? Harus mencerminkan kehalalan. Harus tahu najis dan juga ini najis enggak? Ini suci enggak? Makanya ya, Islam itu mengajarkan kepada kita kemaslahatan. Bukan cuma itu, kesehatan, betul enggak? Kira-kira kalau misalkan tempatnya kotor, terus dibuat tempat produksi, kira-kira sehat nggak? Makanya Islam itu apa? Ingin mensejahterakan kita. Lengkap, maksudnya itu lengkap ya, lengkap. Kalau kita berislam kita harus kafah secara keseluruhan. Dan juga pemasaran halal ya. Dari segi pemasarannya bagaimana halal? Ini salah satu contohnya, misalkan apa di situ ya? Kita dalam memasarkan barang mencerminkan yang namanya kehalalan. Prinsip-prinsip kewirausahaan syariah yang kedua, keadilan. Bisnis harus mengutamakan keadilan bagi semua pihak, termasuk karyawan. Kalau Anda nanti punya karyawan, perhatikan yang namanya keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Kalau misalkan kita pertimbangkan dengan karyawan, coba contohnya kayak apa? Adil terhadap karyawan. Sama apa maksudnya? Memberikan gaji sesuai apa? Kerja
kompetennya. Yang kedua, memberikan gaji sesuai waktunya. Kalau misalkan punya karyawan sudah tepat pada waktu penggajian, ada uangnya, jangan ditahan. Kenapa? Perhatikan yang namanya prinsip-prinsip keadilan terhadap karyawan. Terus apa lagi di sini? Pelanggan. Nah, di sini keadilan terhadap pelanggan apa di situ? Pelanggan itu membeli barang kepada kita, maka kita memberikan manfaat kepada pelanggan. Berikan manfaat barang atau jasa yang kita jual kepada pelanggan. Selanjutnya apa di situ? Dan masyarakat. Adil terhadap masyarakat. Terus prinsip kewirausahaan syariah yang ketiga, tanggung jawab sosial. Sudah tadi ya. Kita harus mengedepankan yang namanya CSR. Apa itu CSR tadi? Corporate Social Responsibility. Apa itu? Tanggung jawab sosial. Apa di situ? Memberikan sumbangan kepada masyarakat. Ya, nanti ingat ya, kalau misalkan Anda sudah menjadi seorang pengusaha, mencerminkan pengusaha syariah. Apa itu? Mengedepankan yang namanya sumbangan. Mengedepankan yang namanya zakat. Banyak orang yang tenggelam terhadap hartanya karena tidak membayar zakat. Ya ada nggak? Ada ya. Dulu ada kisah Korun ya. Korun tenggelam dengan hartanya, dengan emasnya yang berton-ton. Tenggelam. Kenapa? Karena tidak membayar zakat. Dulunya janji sebelum Korun itu menjadi orang yang kaya, miskin dulu Korun. Ya, minta doa kepada Nabi Musa, minta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Maka apa? Dipesankan kepada Korun oleh Nabi Musa, ya, tapi jangan lupa untuk membayar zakat. Lama-kelamaan tidak membayar zakat, tidak merasa lupa. Bukan lupa itu ya, sengaja ditenggelamkan dengan hartanya keberuntungan. Makanya Pak, orang yang menggali harta itu, karun itu apa maksudnya? Digali harta. Jadi harta karun itu diambil dari apa? Dari hartanya kok. Makanya nanti yuk kita mengedepankan yang namanya kewirausahaan syariah. Kita mengedepankan yang namanya zakat kalau sudah punya harta mencapai nisab dan juga haul. Mengedepankan yang namanya sedekah. Sedekah itu kompleks enggak? Luas enggak? Luas. Al kalimatul thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah, bukan hanya bersifat harta. Mengedepankan yang namanya infak dan juga wakaf. Coba siapa yang wakaf itu apa wakaf? Nah, wakaf itu memberikan sesuatu harta kepada orang lain yang produktif, bisa berkembang. Salah satu contohnya misalkan tanah. Salah satu contohnya misalkan gedung, bangunan, itu namanya wakaf. Harta yang diwakafkan itu yang diberikan kepada orang lain, harta-harta itu produktif. Itu namanya wakaf ya. Contoh dalam prakteknya, dalam kewirausahaan syariah, bisnis halal. Yang kedua, sistem pembayaran syariah. Menggunakan sistem pembayaran yang sesuai dengan syariah seperti murabahah atau syirk. Coba di sini murabahah itu apa murabahah? Menjual kepada orang lain dengan keuntungan yang sudah ditetapkan. Itu namanya murabahah. Salah satu contohnya misalkan ada seseorang ingin membeli mobil tapi belum punya uang, datang ke bank. Bank yang membelikan mobil tersebut kemudian dijual kepada orang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga sebelum. Kenapa? Itu namanya keuntungan. Nah, itu namanya jual beli ya. Murabahah. Halal enggak? Halal. Yang kedua syirkah.
Coba syirka itu apa syirka? Syirka itu kalau misalkan simpelnya itu bekerja sama dengan patungan atau patungan enggak? Iya, patungan modal, dengan bekerja sama dengan patungan modal. Ada syirkah yang modalnya sama dengan yang lain. Misalkan ya, di sini ada 2 orang. Ya, modalnya sama, jasa yang diberikan juga sama. Ada syirkah yang modalnya itu tidak sama di antara keduanya dan juga jasanya juga tidak sama. Itu contoh dalam praktik bisnis yaitu kewirausahaan syariah. Disebut itu ya. Tanggung jawab sosial sudah. Beberapa tantangan dalam menerapkan kewirausahaan Islam apa di situ? Kurangnya pemahaman tentang konsep kewirausahaan syariah di masyarakat. Jadi karena tantangan itu dalam kewirausahaan syariah apa di situ? Kurangnya pemahaman tentang pemahaman syariah. Jadi orang yang masih belum paham tentang apa di situ kewirausahaan syariah itu merupakan apa? Sebuah tantangan bagi seorang muslim. Makanya kita harus belajar tentang kewirausahaan syariah. Kita harus belajar tentang ekonomi syariah. Nah, itu tantangan yang pertama. Terus tantangan dalam menerapkan kewirausahaan syariah apa di situ? Kewirausahaan syariah perlawanan. Apa itu perlawanan maksudnya? Adanya perlawanan dari pihak yang tidak sepakat dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi ada seseorang itu karena yang melawan terhadap penerapan tentang prinsip-prinsip syariah. Siapa di situ? Dalam kewirausahaan syariah. Setiap menjalani kehidupan itu pasti ada orang yang tidak suka dan ada orang yang biasa. Meskipun orang tidak suka misalkan terhadap kita, maka kita harus bersabar. Ya. Bersabar. Ya, bersabar. Maka kita harus apa di situ? Mengedepankan yang namanya kesabaran. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, maka harus bersabar dan juga berjuang. Tantangan yang selanjutnya apa di situ? Sudah ya. Persaingan yang ketat dengan bisnis yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ingat ya, seseorang itu adalah mitra kerja. Kalau misalkan ada seseorang, yuk kita jalin kerjasama dengan orang lain. Jangan jadikan musuh. Ya, betul enggak? Kalau misalkan ada musuh, punya halaman yang luas, sempit enggak? Terasa sempit enggak? Itu. Jadi yang membuat sempit hati kita. Kalau misalkan punya banyak musuh, meskipun punya luasan hektar, tapi terasa sempit. Jadi yang kita harus perhatikan apa di situ? Keluasan hati kita, kelapangan hati kita, betul enggak? Betul. Makanya hati kita itu perluas, menjalin kerjasama dengan orang lain bisa memperluas hati kita. Jadi yang sebenarnya itu sempit itu hati kita.
Misalkan luas tanahnya kita hektaran, luas tanah hektaran. Pak beda siang musuhan itu, misalkan ada musuh satu, rumahnya itu di depan kita. Misalkan terasa sempit, padahal tanahnya luas. Jadi yang meluaskan itu hati kita. Makanya disuruh melapangkan hati kita, meluaskan hati kita, menjadi kerjasama. Pesaing, ingat, itu adalah mitra kerja kita. Makanya jangan menjadikan pesaing itu sebagai musuh, melainkan menjadikan pesaing kita sebagai mitra kerja bisnis. Kenapa? Karena seseorang butuh terhadap orang lain. Kadang yang dijual kita, yang dijual kita belum tentu dijual oleh orang lain. Kadang kita punya kekurangan barang yang tidak kita bisa produksi, maka butuh terhadap pesaing, butuh terhadap orang lain. Dan makanya saya katakan tadi, jangan jadikan pesaing sebagai musuh, jadikan pesaing sebagai mitra kerja. Maka akan luas rezekinya, lapang hatinya, luas hati. Terima kasih ya sebelumnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Dan juga hati kita semoga diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mendoakan keselamatan ya, mendoakan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan lupa apa karena memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar karena dosa-dosa kita, beristighfar mohon diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim li mendoakan juga kepada guru-guru kita. Astagfirullahaladzim li ustaz. Mendoakan kaum muslimin dan juga muslimat juga. Astagfirullahaladzim li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min. Makanya kalau bisa jaga keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka dia akan beruntung ya, mendapatkan hujan keberuntungan dari Rasulullah. Jadi orang yang memperbanyak istighfar, orangnya banyak keberuntungan. Makanya dulu ada seorang menjual roti, orangnya biasa, cuma dagang roti, tapi setiap dia berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berdoa dikabul oleh Allah. Sampai ditanya sama orang, nah pakai yang gak bisa tua nampian amal lampian. Saya tidak lupa beristighfar, meskipun membuat roti beristighfar. Makanya karena orang yang selalu beristighfar, dosanya sedikit apa banyak? Sedikit. Orang kalau sudah sedikit dosanya, dekat gak sama Allah? Makanya pas setiap berdoa dikabul. Bisa jadi penghalang rezeki kita itu karena dosa-dosa kita. Makanya kita harus terus ya dosa-dosa kita agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa